Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus Muhammad ke permukaan bumi, kata Allah, kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa qala idan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan hari Jumat sebagai salah satu amalan istimewa, maka pasti di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka dekat duduknya dengan Rasulullah di hari akhirat. Dan siapa yang selalu bersalawat kepada Rasulullah, apalagi di malam Jumat dan di hari Jumat, maka dimudahkan rezekinya, urusannya, studinya, jodohnya, dan urusan dunia lainnya Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak mengantuk. Karena ini sudah menjelang semifinal malam ke-18. Kita bersalawat Badar supaya dapat syafaat, dekat dengan tempat duduk Rasulullah, dan dimudahkan urusan rezeki dan urusan dunia lainnya. Salawat Badar dengan kecepatan tinggi. Salatullah, salamullah. Ikut ki Pak Jali, lihat saya, setengah mati saya. Ikut ki. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Selanjutnya kita istighfar taubatan nasuha. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Yang terakhir berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jamaah Tarwih Masjid Nurul Quran yang hebat dan manajemennya hebat, sekelas Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para YouTuber serta para pemirsa media sosial dimanapun antum berada. Pada malam ke-18 ini, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan judul Kisah Teladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun Hatamul Anbiya, penutup dari semua nabi dan rasul, tapi the best is the best, hebat. Saya hanya bahas pada malam ini 5 komponen pokok aspek yang perlu diteladani kepada Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah memiliki
daya tahan atau tahan banting dalam cobaan hidup. Dan kemandirian hidupnya tinggi. Ini yang perlu dicontoh pada generasi milenial yang sekarang menurun daya tahan, tidak tahan banting terhadap cobaan. Bahkan ada eloande ceco, mau makan tidak mau kerja, mau hidup instan. Mahasiswa sekarang Pak beda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu gelar BCA sarjana muda hebat. Sekarang banyak doktor, magister, tapi banyak profesor, tapi tetap begini-begini Indonesia banyak utangnya. Kurang lebih 8.000 triliun. Sampai ada sekarang istilahnya efisiensi anggaran, dipotong anggaran. Komponen yang pertama, Rasulullah itu tahan banting menghadapi cobaan hidup. Apa buktinya Pak Ustaz? Usia 6 bulan sudah meninggal ayah Abdullah, yatim. Usia 6 tahun meninggal lagi ibunya Aminah. Ketika selesai mengantar Muhammad ziarah bapaknya di desa Afwa, Yasrib, sekarang namanya Madinah, meninggal lagi. Usia 6 tahun, yatim piatu. Terus usia 6 tahun yatim. Dalam usia 8 tahun sudah punya kemandirian hidup, mengembala kambing. Kira-kira anak-anak di sini yang mahasiswa masih mau mengembala kambing? Anak-anak sekarang masih mau mencangkul kalau sudah sarjana. Susah itu dicapai sekarang anak-anak sarjana mencangkul. Saya Inake sudah profesor, dapat gelar panjang, tinggal satu. Jangan kedoakan cepatnya, tinggal almarhum. Tetap mencangkul Pak, tetap pasang seng. Karena saya juga juragan kos, pemilik hotel tidak berbintang di Malaysia, Malengkiri dan sekitarnya. 9 tahun Rasulullah sudah menjadi pebisnis kelas dunia, berdagang sampai Syria, negeri Sam. Akhirnya Khadijah jatuh cinta karena Rasulullah cerdas dalam berbisnis dan jujur, adil. Sekarang anak-anak sudah sarjana ekonomi, tidak tahu berbisnis, cuma menghafal teori-teori. Hebatnya itu Rasulullah, tahan banting. Rasulullah ketika berdakwah, semakin banyak followernya, pengikutnya, dicaci maki oleh Abu apa lagi itu? Abu Jahal, Abu lainnya. Coba bayangkan, pamannya sendiri Pak yang mencaci maki, tahan banting, tidak mudah putus asa. Jadi kalau kita berdakwah Pak, jangan kita tahan banting. Seperti saya pernah juga dicoba, dipanggil ke ceramah di tengah kebun lansat, di Patalasan, tidak dibayarkan sampai sekarang orang. Harus kita bersabar, karena itulah liku-likunya Ustaz. Bila nanti dibayar Pak Ustaz, ditunggu-tunggu amplopnya, kita mau pulang tidak ada. Lillahi ta'ala. Itulah liku-likunya Ustaz. Terkadang kita dicegat kalau pulang tasya dari Galesong Utara, Galsel, dengan Galut, Galesong Utara, dan Galkot, Galesong Kota. Suatu ketika Rasulullah diludahi oleh nenek Yahudi. Nenek Yahudi Pak diludahi, masih mau diludahi Rasulullah, tapi tidak ada itu nenek Yahudi. Sakit kedong. Dia pesan kepada istrinya, wahai Isa, bungkuskan makanan, saya mau besuk orang yang sakit. Gara-gara akhlak Rasulullah membesuk nenek Yahudi yang sakit, nenek Yahudi langsung masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Pendekatan akhlak Pak. Di pasar Rasulullah dimaki oleh orang buta. Rasulullah tidak marah, sabar. Suatu ketika juga Rasulullah berdakwah di Makkah, di Taif, dicaci maki, dilempari oleh penduduk Taif, termasuk anak kecuping. Ditawari oleh Jibril, wahai Jibril, maukah gunung terbesar di Taif, termasuk juga malaikat penjaga gunung di Makkah, maukah gunung atau bukit terbesar di Makkah saya tumpahkan ke Taif supaya masyarakat Taif hancur? Rasulullah mengatakan jangan, belum dapat hidayah, belum tahu saya Rasulullah Muhammad SAW. Sabar menghadapi ini. Anak-anak sekarang tidak dimiliki sabar, termasuk tidak sabar berkendara lalu lintas. Biar lampu merah terobos, wesir kiri belok kanan. Saya juga heran kenapa Makassar Semerawut. Saya ini Pak dosen dan peneliti. Berdasarkan pengamatan saya mulai dari Aceh sampai Papua, kita termasuk kota Semerawut berlalu lintas. Makanya frekuensi angka laka laling kecelakaan lalu lintas termasuk tinggi di Makassar. Di Jepang itu, tahu Jepang Pak? Jembatan kembar belok kiri. Saya 1 bulan meneliti perilaku Jepang, luar biasa. Tokyo, kota besar di dunia, tidak ada macet. Memang tidak ada motor. Semua diekspor ke Indonesia. Negara berkembang, negara miskin. Itulah membuat kita cepat mati, kecelakaan lalu lintas. Tidak ada macet Pak. Bagaimana turis orang asing datang ke Makassar kalau jenuh dengan
Kemacetan, makanya saya itu keliling ceramah subuh, tarwi, khutbah Jumat pakai motor Pak. Risiko. Karena cuaca tadi jelek, saya buka puasa di sini. Bawa bekal, kan tidak disediakan oleh panitia. Karena mengganggu anggaran pendapatan belanja rumah tangga masjid, APBRM. Ini sekadar bercanda. Apalagi Rasulullah selama hidupnya tidak pernah merasakan kasur, apalagi namanya spring bed. Rumah Rasulullah RSS, rumah sangat sempit, tapi tidak pernah ada piring melayang seperti rumahnya. Besar rumahnya berlantai 3 pakai lift, tetapi tiap hari berantem suami istri karena banyak utang. Jadi biar RSS rumah sangat sempit tapi bahagia. Masih Rasulullah bisa mengucapkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Orang lain melihat, wih Pak Hadis 84 kamar kosnya, tapi selalu naik motor. Itulah tanda tawadu, rendah hati. Begini-begini penampilan saya Pak, ada tuh 5 mobilku Pak. Tapi saya tidak pamer, semakin rendah hati. Itulah bagusnya ustaz karena mendalami agama. Yang kedua, karena 20 menit, biar lebih sedikit karena ini ustaz Konda yang datang di sini. Yang kedua, Rasulullah memiliki kepemimpinan yang hebat yang perlu diteladani. Kenapa dia hebat? Dalam memilih pemimpin, termasuk pilkada, pilcaleg, pilpres, pilgub, 4 saja kriterianya. Yang kemudian disogok, ar-rasi wal murtasi, menyogok dan menerima sogok, finar, keduanya neraka. Tablik, amanah, sidik, fatana. Ini saja Pak, gampang sekali memilih. Fatana, cerdas dalam berbagai hal. Sidik, jujur. Tablik, bisa berkomunikasi, pintar berbicara, jelas titik komanya kalau berbicara. Apalagi yang satu, fatana, sidik, tablik, amanah, dapat dipercaya. Sekarang pemimpin kita sebagian dalam tanda petik di Republik ini banyak korupsi Pak, karena serakah. Termasuk kasus lanjut kami. Bayangkan Rasulullah tidak punya media sosial seperti zaman sekarang. Berapa pengikutnya Rasulullah sekarang? 1/2 dari penduduk bumi. 1/2 dari penduduk bumi pengikut Rasulullah, follower. Termasuk di Rusia, kalau Bapak lihat berita, di Rusia sekarang marak pecahan negara Rusia Soviet, marah sekarang penduduk Islam. Banyak yang masuk Islam. Termasuk di Amerika akibat dari Los Angeles Fire, akibat kebakaran Los Angeles Pak, banyak orang masuk Islam. Ternyata adik kuasa tidak mampu berbuat apa-apa. Ada yang lebih kuasa dari Donald Trump. Siapa lagi presiden Amerika? Obama. Siapa lagi yang baru turun tahta? Biden. Ternyata Allah Maha Kuasa, tidak bisa diatasi Los Angeles Fire, kebakaran Los Angeles. Banyak masuk. Di Jepang sekarang banyak mualaf. Mumpung saya ingat, kalau ada di sini penghafal Quran 30 juz, pintar bahasa Inggris, hubungin Ake. Setiap tahun ada permintaan iman rawatib di Jepang dan sebagai penceramah. Disediakan rumah, disediakan calon istri. Yang penting bisa kasih masuk mualaf. Wah, gadis Jepang itu Pak, dan seperti gadis desa di sana yang sering ke sawah, putih, hitam pekat, bau ketiaknya. Orang Jepang mulus putih, jago bilang-bilang, wih, sirah langsung mati mina dekat istriku. Berarti Pak Ustaz takut sama istrinya? Tidak, cuma istriku lebih berani daripada saya. Itu bisa saya takut poligami Pak. Bahaya kalau, karena istriku dia profesor, tapi kalau di rumah di atasnya ke profesor. Understand? Kepemimpinan Rasulullah hebat. Dia bisa sebagai panglima perang, ahli strategi perang. Dia bisa pemimpin rumah tangga yang romantis. Jadi kalau Rasulullah tiba di sebelah istrinya, kumpul anak cucunya, semua copot status sosial. Semua status sosial dicobot. Sebagai panglima perang, sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat, tidak ada. Begitu juga Pak, saya sering ditegur di kompleks PU Malengkeri, jalan traktor di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya. Pak Prof, kenapa Bapak yang bersihkan got? Saya bukan profesor di sini Pak. Saya ini bawahannya RT. RT itu rugi tenaga, RW rugi waktu. Jadi jangan bawa-bawa status sosialmu. Begitu Nabi dicopot sama status sosialnya ketika berada di rumah. Suatu ketika Rasulullah terlambat pulang dari masjid, akhirnya tertidur Aisyah. Apa yang dilakukan Nabi? Tidur di depan pintu, tidak sampai mengamuk untuk dibukakan pintu. Kepimpinan Rasulullah hebat. Apalagi berikutnya, Rasulullah ahli juru runding. Tidak perlu ada demo, tidak perlu ada reaksi. Apa contohnya Pak Ustaz? Suatu ketika setelah Ka'bah dipugar, mau dipasang kembali batu Hajar Aswad, batu dari surga.
berselisih lampas suku. Katakanlah Mandar, berapa suku di sini? Mandar, Tator, Bugis. Bugis itu Bugis Beranam, bukan banyak uang ganda ke istri. Bugis. Apa lagi? Makassar. Berselisih, tidak ada. Masing-masing saya mau pasang Hajar Wastat kembali tempatnya. Berselisih 3 hari 3 malam, tidak ada kesepakatan. Akhirnya dia bilang begini saja. Siapa orang pertama datang di Masjid Haram, itulah yang akan memasang Hajar Aswad. Rasulullah karena cerdas, tidak pernah kuliah, dia bentangkan serbannya 4 sudut. Ayo 4 suku, masing-masing sudut pegang. Hajar Aswad disimpan di tengah-tengah serbang. Lalu sama-sama angkat, tempel Hajar Aswad. Memecahkan masalah tanpa masalah, Pak. Hebatnya Rasulullah. Ahli juru runding. Seperti kalau kita punya di sini yang dekat-dekat Rasulullah adalah orang tua kita, tokoh kita, guru kita adalah Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla termasuk juru runding menyelesaikan konflik Poso lewat pertemuan di Melino dan berbagai konflik-konflik sosial lainnya termasuk Aceh. Berikutnya lagi yang perlu dicontoh oleh Rasulullah adalah Rasulullah hebat dalam hablum minallah, hebat dalam hablum minannas. Sayangnya tidak ada jam kontrolnya, Pak. Akhirnya saya tinggal main perasaan sekarang ini. Jam berapa sekarang? Unggul dalam hebat hablum minannas, unggul dalam hablum minallah. Apa contohnya Pak Ustaz bahwa Rasulullah hebat dalam hablum minallah hubungannya dengan sesama manusia? Hubungan secara vertikal. Rasulullah dijamin masuk surga tapi masih bengkak kakinya melaksanakan tahajud dan rajin baca Quran. Dalam kaitannya nusul Quran yang kemarin diperingati, Pak, banyak dibaca Quran, Pak. Alhamdulillah setiap saya datang di masjid, target saya 1 juz. Usahakan banyak hatam Quran. Siapa yang membaca 1 huruf di bulan suci Ramadan mendapatkan 10 kebaikan. Ada juga ulama berpendapat siapa yang membaca 1 ayat mendapatkan 10 kebaikan. Tetapi membaca 1 huruf atau 1 ayat di luar bulan suci Ramadan, pahalanya hanya 10 kebaikan. Berarti 10 kali lipat. Hatam Quran berkali-kali, Pak. Itu dia nanti yang membela kita agar dibebaskan dari api neraka. Siapa yang pernah membaca Al-Quran di masa hidupnya, maka di akhirat nanti didatangi oleh Al-Quran untuk diberikan syafaat sebagai sohibul Quran. Hadis riwayat Muslim. Lalu berikutnya yang perlu diteladani, hablum minannasnya Rasulullah bagus. Sekalipun non muslim, tapi dalam hubungan muamalah, dalam hubungan dengan interaksi sosial, dalam hubungan dengan ketetanggaan, baik kepada non muslim, kecuali dalam soal akidah. Jadi kalau bertetangga ke non muslim boleh dalam soal muamalah. Misalnya Rasulullah berpesan, kalau kamu masak sayur, perbanyak kuahnya untuk diberikan kepada tetangga. Tapi kalau zaman sekarang, Pak, kalau dikasih kuahnya sayur tetangga, bisa-bisa tersinggung bisa tunjuk buat, Pak. Sekarang zaman di kita. Yang terakhir, apalagi yang dicontoh oleh Rasulullah. Rasulullah memiliki kepribadian yang hebat. The best is the best. Tawadu, rendah hati. Apa buktinya? Tawadu, rendah hati. Hidup sangat sederhana. Tidak pernah merasakan kasur. Lalu RSS, rumahnya sangat sempit. Itulah sekarang kuburannya Rasulullah. Itulah rumahnya kalau Bapak pernah umrah, haji di Masjid Madinah Al-Munawwarah, itu sedikit sekali kasihan, tapi baiti jannati. Yang penting menurut kata Rasulullah ada 3 rumus untuk tenang hidup, Pak. Bukan karena pakai Alphard, Hummer, Mercy. Ada 3 rumusnya tenang hidup. Yang pertama, mempersiapkan diri yakin ketemu Allah. Yang kedua, menerima takdir. Sudah kehendak takdir. Jadi kalau kita menerima musibah, ditabrak orang, jangan kau marah-marah. Memang takdirnya, memang takdir. Jangan kau minta ganti rugi. Dia yang tabraki, kita yang ditabrak minta ganti rugi. Kasih tenang saja, kesuratkan ayat. Insya Allah tidak akan minta ganti rugi. Beliau jujur, sehingga dapat gelar Al-Amin. Sampai detik ini belum ada dokter di Indonesia mendapat gelar Al-Amin. Jujur, siddiq, amanah, dapat dipercaya. Tablik, pintar dalam bicara. Fatana, cerdas dalam manajemen keuangan, cerdas dalam mengatur rumah tangga. Bayangkan istri Nabi 11. Saat 11, tidak ada yang saling melempar, tidak ada yang saling menarik rambut. Karena memang Nabi banyak istrinya bukan motivasi syahwat biologis, motivasi seks, tetapi motivasi membantu janda-janda tua jatuh yang suaminya mati di medan perang. Umatnya poligami, istrinya
istri pertama 60 tahun, cari istri kedua umur 13 tahun. Kira-kira serba tangku yang mana banyak ditiduri? Apa perbedaan bank vulkanisir dengan bank baru? Ngerti kita? Itu masalahnya. Jadi banyak sekarang banyak poligami bukan niatnya untuk membantu janda-janda tua. Minimal dia cari usia SMP SMA atau jamu janda muda. Apalagi keperbedaan Rasulullah. Pemurah Rasulullah biasa tidak makan demi untuk tetangganya, demi tamunya, Pak. Beda kita. Tamunya lapar, dia yang kenyang, pemurah. Makanya dijamin masuk surga, Pak. Hebatnya Rasulullah. Yang paling terakhir. Kenapa Rasulullah akhlaknya bagus? Karena semua isi Al-Quran diamalkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Contoh, Pak, hebatnya itu Al-Quran. Wa ta'awanul 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanul 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan berusaha. Bagus, Pak, memang. Al-Quran mengajarkan di Quran surah Al-Baqarah 148. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Ini moto organisasi Muhammadiyah. Makanya organisasi Muhammadiyah maju, baik dari segi dakwah maupun dari segi pendidikan. Yang terakhir, paling terakhir ini. Tadi terakhir, ada kata palingnya, paling terakhir. Karena sudah ada lampu merah. Maksudnya berhenti Pak Ustaz, capek ini, malam ke-18. Kenapa Rasulullah banyak bagus alanya? Ke semua isi Al-Quran dia makan Rasulullah. Apalagi contohnya, Rasulullah sangat disiplin. Karena dalam Quran ada salah satu surah Al-As. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah di dalam Al-Quran demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang disiplin dalam waktu. 3 saja panah, karena saya sudah rasakan, Pak, ya, bukan sekedar ceramah. 3 saja disiplin, Bapak sudah aman dunia akhirat. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam belajar, disiplin dalam beribadah. Dunia akhirat sudah dimiliki. Boleh saya tambah sedikit, Guru? Kita tutup dengan lagu. Ini lagu, Pak, sangat menyentuh kalbu saya. Bahwa dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz. Terakhir, Pi, siapa yang ceramah? Siapa yang taksiah? Siapa yang bungkus, Ki? Mohon maaf atas segala kehilapan kekurangan. Semoga ada undangan lagi di bulan Ramadan. Apakah ceramah subuh, Pak Ustaz? Karena menarik, menyenangkan, biar tidak ada amplopnya. Pulang, Pak, baru kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.